Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Fariza dengan NIM 2202095020003 dari kelas PTIK mata kuliah pilihan VRAR. Jadi di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat main menu dan melakukan build game menggunakan aplikasi Unity. Nah, langsung saja saya menggunakan folder project yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sebelum memulai membuat main menu, kita boleh mengatur build settingsnya yang dimana kita boleh klik file, kemudian build profile, kemudian di bagian sini kita Windows kita ganti jadi Android dengan cara switch platform di bagian sini. Nah, setelah diganti platformnya jadi Android, nah kita atur lagi di player settings. Nah, di player settings ini kita ganti company name-nya. Saya menggunakan company name UNM, kemudian product name-nya kita ganti juga jadi saya menggunakan aplikasi membaca dan menulis. Nah, setelah itu pada bagian sini di bagian ini other settings itu kita ganti minimum AP levelnya menjadi Android 8.0 Oreo. Nah, di bagian sini lagi di configurationnya API compatibility levelnya kita ganti jadi Net Framework. Nah, setelah itu kita close. Nah, sebelum langkah ke langkah selanjutnya, kita buat scene baru di sini agar project-project yang sebelumnya itu tidak bertabrakan dengan main menunya. Nah, sekarang kita tambahkan scene baru. Kita tambahkan di dalam folder scene. Misal scene main. Nah, setelah itu kita klik dua kali. Nah, di bagian sini kita langsung saja uh, ubah menjadi dua dimensi di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan kanvas. Kita klik kanan di sini, terus UI, kemudian kanvas. Nah, otomatis itu akan ada event system. Nah, setelah itu kita lanjut membuat folder baru yang isinya itu UI dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, kita tambahkan di sini. Langsung saja saya masukkan UI-nya. Kita drag ke sini. Kemudian Nah, sebelum mulai desain, kita boleh lihat dulu desain aplikasi main menu, bagian main menunya itu seperti apa. Jadi dia seperti ini, ada background, judul, dan tiga tombol. Nah, setelah itu kita ubah gambarnya menjadi di sini kita ubah tekstur type-nya jadi sprite, kemudian sprite mode-nya kita ubah jadi single. Nah, save, kemudian hasilnya akan ada seperti tombol play. Nah, kita lakukan hal yang sama pada gambar-gambar yang lainnya. Nah, setelah itu kita boleh klik kanan di bagian kanvas. Oh, kita atur dulu kanvasnya. Nah, ini kanvasnya sebesar ini. Nah, ini sudah teratur. Kita atur di
bagian sini. Nah, kalau kanvasnya masih manjang, boleh diatur di bagian game, kemudian di bagian sini itu kita pilih ukurannya. Nah, untuk melihat ukuran UI-nya itu kita boleh lihat di sini. Biar lebih mudah, saya biasanya lihat di bagian sini di resize image. Nah, dia ada WTH dan height-nya, kita boleh tambahkan. Kalau semisal ukuran UI-nya itu belum ada, kita boleh tambahkan di bagian sini. Nah, ini saya sudah tambahkan. Jadi langsung saya klik saja, kemudian hasil kanvasnya itu akan memanjang seperti ini. Setelah itu, kita boleh klik kanan di bagian kanvas, kemudian kita tambahkan image. Nah, di sini saya ubah nama image-nya jadi BG atau background. Nah, kemudian kita klik di bagian BG-nya itu, kemudian di bagian search image, kita drag gambar background-nya ke sini. Nah, setelah itu kita sesuaikan gambarnya sesuai dengan besar kanvas. Nah, segitiga-segitiga ininya kita atur di sudut gambar agar gambarnya tidak goyang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian, untuk judulnya kita tambahkan image lagi. Kita klik kanan kanvas, kemudian UI, kemudian image, kemudian kita tulis judul. Nah, setelah itu kita drag gambar judulnya di sini. Kemudian kita atur posisinya sesuai dengan desain UI awal. Nah, segitiganya jangan lupa ditaruh di sudut gambar. Nah, setelah itu untuk buttonnya itu kita klik kanan kanvas, kemudian UI, kemudian tambahkan button. Yang ini. Kita klik button huruf. Ganti namanya jadi button huruf. Nah, di button ini otomatis akan ada teks. Nah, teksnya ini kita hapus. Nah, kita pindahkan buttonnya sini. Kemudian kita masukkan gambar button huruf di sini, di search image. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita atur saja besar buttonnya. Ini tulisan judulnya kurang besar. Kita atur lagi. Segitiganya jangan lupa diatur juga. Nah, ini segitiganya jangan lupa ditaruh di ujung. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk button kata dan kalimat. Kita langsung salin saja. Nah, kita ubah rename button kata. Nah, itu gambarnya kita ganti button kata. Sesuaikan lagi segitiganya di sudut gambar. Kita tambahkan lagi button kalimat. Nah, kita drag gambarnya
di sini, search image. Bentar. Setelah itu kita pindahkan segitiganya di sudut gambar. Nah, setelah itu, kalau hasilnya sudah seperti ini, kita boleh run untuk cek. Nah, kalau ketika di run buttonnya sudah seperti ini, itu artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita melakukan hyperlink dan build game. Nah, langkah pertama untuk membuat hyperlinknya itu, kita buatkan sampel scene terlebih dahulu untuk masing-masing button. Nah, di sini yang akan dibuatkan itu huruf, kata, dan kalimat. Nah, kita buat di dalam folder scene, kemudian cara membuat scene baru, kita klik kanan di bagian bawah sini, kemudian create, kemudian scene. Nah, di bagian scene ini kita pilih yang scene, kemudian kita tambahkan scene baru, huruf scene. Nah, kita buatkan scene juga untuk eh, kata dan kalimat. Kita buatkan. eh, nah, setelah itu kita masukkan masing-masing desain untuk huruf, kata, kalimat, desain UI-nya. Apabila tombolnya itu dipencet. Caranya itu kita buatkan folder terlebih dahulu biar lebih gampang. Kita buatkan folder huruf, kemudian kita drag. Nah, saya mau tambahkan desain UI untuk huruf dan button back-nya untuk kembali ke menu, ke tampilan main menu. Nah, setelah itu jangan lupa kita ubah gambarnya menjadi tekstur type-nya itu kita ubah jadi sprite, kemudian sprite mode-nya kita ubah jadi single, kemudian save. Kita lakukan hal yang sama untuk buttonnya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi folder eh ini, folder kata. Isinya juga sama, desain kata dan button back. Setelah itu kita ubah jadi sprite kemudian single di bagian sini. Sama seperti bagian huruf tadi, kita ubah tekstur type-nya dan sprite modenya. Nah, selanjutnya kita buatkan folder juga untuk kalimat. Folder kalimat. Setelah itu kita isi dengan tombol back dan desain UI kalimatnya. Setelah itu kita ubah tekstur type-nya jadi sprite dan sprite modenya jadi single. Oke, setelah itu karena kita sudah buat scene-nya, jadi kita langsung klik saja, kita buat yang pertama untuk tampilan huruf.
kita klik dua kali eh, sin huruf. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian kita buatkan kanvas. Klik kanan di bagian sini, kemudian UI, kemudian kanvas. Nah, setelah itu akan otomatis mengikuti eh, kanvas yang di bagian main menu ukurannya. Nah, setelah itu di bagian kanvas kita klik kanan, kemudian tambahkan image. Nah, kita klik BG huruf. Setelah itu kita masukkan, kita klik BG huruf ini, kita masukkan gambar UI huruf. Nah, di sini ada gambarnya, kita kasih masuk di search image. Kemudian kita sesuaikan dengan ukuran kanvas. Setelah itu segitiganya jangan lupa ditaruh di sudut gambar. Nah, setelah itu, setelah dipastikan, nah, setelah itu kita tambahkan tombol. Klik kanan kanvas, kemudian UI, kemudian tambahkan tombol button. Nah, di bagian button ini kita ubah namanya jadi button back. Setelah itu, gambarnya kita masukkan di search image. Nah, sebenarnya kan seperti ini, kemudian kita atur. Kemudian jangan lupa, iya, kalau button itu otomatis ada teksnya, jadi jangan lupa kita hapus teks di sini. Nah, setelah itu, segitiganya jangan lupa ditaruh di ujung, di sudut-sudut gambar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke scene scene kata. Kita berpindah ke scene kata. Nah, kalau ada muncul seperti ini kita save. Nah, kemudian kita pindah ke scene kata ini, scene baru lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti di huruf tadi. Kita tambahkan kanvas. Setelah itu kita klik kanan di bagian kanvas, kemudian tambahkan image. BG kata, kita ubah gitu. Nah, terus gambarnya kita cari di folder kata tadi yang sudah dibuat. Nah, ini kita masukkan gambarnya, kemudian kita sesuaikan. Segitiganya jangan lupa ditaruh di sudut gambar. Kemudian kita masukkan button, klik kanan kanvas, kemudian UI, kemudian button. Nah, kita masukkan gambarnya di search image, kemudian kita atur. Jangan lupa teksnya dihapus. Kita sesuaikan besar kecilnya. Kemudian segitiganya jangan lupa ditaruh di sudut. Oke, setelah itu kita atur. Setelah itu kita lanjutkan buatkan untuk scene kalimat. Nah, sama seperti di kata dan huruf, kita buatkan lagi kanvas, kemudian klik kanan kanvas, kemudian UI, kemudian image, kemudian tambah ubah jadi bagi kalimat. Nah, setelah itu kita buka folder desain UI kalimat. Nah, di sini kemudian kita kasih masuk gambarnya di search image. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan ukuran kanvasnya. Setelah itu tambah, eh jangan lupa ini, segitiganya ditaruh di sudut.
Nah, setelah itu kita tambahkan button lagi. Klikkan canvas, UI, kemudian button. Nah, jangan lupa teksnya dihapus dulu. Kemudian masukkan gambar button backnya. Ini segitiganya jangan lupa ditaruh di sudut gambar. Setelah itu kita ubah dulu namanya jadi button back. Oke, ini sudah kita buatkan semua. Kita kembali ke menu, kita save, jangan lupa. Nah, kita cek, ini sudah ada desain kata, kemudian kalimat sudah ada, huruf sudah ada. Nah, kita kembali ke main menu. Nah, di bagian main menu ini, kita klik kanan, klik kiri saja. Klik kiri saja kanvas, kemudian add component. Nah, di paling bawah ini ada add component. Nah, kita pilih, kita ketik new script, kemudian pilih new script, kemudian ubah namanya jadi main menu. Kemudian enter, kemudian save. Nah, setelah itu kita buka, eh, kita lihat dulu sementara lagi. Kita buka manual ininya, main menu CS-nya, scriptnya. Nah, setelah itu saya sudah buat sebelumnya codingannya di bagian sini. Jadi saya tinggal salin saja. Nah, ini codingan yang sudah saya buat. Kita salin saja, kita kasih pindah ke sini. Nah, jangan lupa di bagian load scene-nya itu harus sesuai dengan nama scene yang sudah kita buat tadi. Nah, misal ini kata scene, kalimat scene, dan huruf scene. Saya ubah huruf scene. Kita pastikan lagi kembali. Jangan sampai ada yang keliru. Kata sin, kalimat sin, huruf sin. Nah, seperti itu. Kemudian kita Ctrl S dan kita cek di sini. Ini loading, dia mengubah cara ceknya itu kita klik saja CS-nya di sini. Nah, dia mengikut di sini. Dia mengikut dari Visual Studio Code-nya, kemudian terubah di aplikasi Unity. Kemudian setelah itu, eh di bagian masing-masing buttonnya itu, kita ubah menjadi eh kita ubah on kliknya yang ini. Kita ubah jadi kita masukkan dulu kanvasnya, kita drag ke sini. Kemudian no functionnya itu kita ubah jadi button huruf. Nah, sesuai dengan yang ada di C- Visual Studio Code. Kita lakukan hal yang sama untuk button kata. Nah, kita klik button kata, kemudian di on kliknya kita tambah, kemudian drag canvas di bagian sini, kemudian no function kita ubah jadi button kata. Nah, lakukan hal yang sama untuk button kalimat, kita klik tambah, kemudian drag canvas, kemudian pilih
main menu, dan button kalimat. Nah, setelah itu di bagian sini sebelum kita run, kita ubah di bagian build profilnya, build scene-nya. Kita klik file, kemudian build profil, kemudian open scene list. Kita add. Nah, jangan lupa kita tambahkan, langsung saja kita drag scene-scene yang lain. Kita buka dulu. Nih, kita drag sampel scene, kasih masuk huruf scene. Kita harus urutkan sesuai dengan urutan tombolnya, kemudian kata scene, kemudian masukkan kalimat scene. Nah, setelah itu kita add. Nah, sebenarnya seperti ini, kemudian kita close dan run. Nah, dia bakalan berpindah ke tampilan UI-nya, UI huruf. Nah, kita coba eh, karena tombol back-nya belum saya atur, jadi kita coba run untuk tombol yang bagian lainnya. Misal tombol kata. Nah, dia ke tampilan UI kata. Nah, kita lakukan lagi, kita coba lagi di bagian kalimat. Semoga berhasil. Nah, dia juga berhasil. Dia kembali, dia dia berpindah, maksudnya berpindah ke tampilan kalimat. Setelah itu kita eh, melakukan fungsi untuk tombol backnya. Nah, setelah itu kita fungsikan tombol backnya. Yang pertama itu kita buka huruf sin. Kita save dulu main menu, kita save. Kemudian kita buka huruf sin. Kemudian klik kanvas. Kemudian setelah itu kita add komponen. Di kanvas ini kita add komponen seperti bagian main menu tadi. Nah, kita klik new script. Kemudian kita ubah jadi hmm, huruf. Kemudian save. Nah, setelah itu ini sudah masuk. Kita ubah ininya. Kita buka dulu codingannya di bagian aset, kemudian huruf CS. Nah, ini sama codingannya hampir sama seperti yang di main menu. Bisa kita salin saja, kemudian Ctrl V. Nah, setelah itu kita pakai satu saja public void. Nah, kita ubah di sini public class-nya kita ubah jadi nama filenya, huruf. Kemudian public void-nya kita ubah jadi hyperlink. Nah, load scene-nya jangan lupa kita kasih sesuai dengan nama scene main menunya. Nah, di sini scene main menu itu namanya main menu saja. Kita ubah jadi main menu. Ini biar dia ketika diklik tombol back yang home itu bakalan kembali ke tampilan main menu. Nah, kemudian jangan lupa di Ctrl S. Kemudian kita kembali ke aplikasi Unity. Ini mereload. eh kita cek. Nah, ini mengikut. Astaga. Dia mengikut
di ini tadi, di Visual Studio Code-nya. Nah, setelah itu kita coba run. Oh, jangan lupa di bagian ininya, button back-nya biar berfungsi, kita kasih masuk on click-nya. Saya lupa. Ini on click-nya, kita kasih masuk, kita drag canvas. Setelah itu no function kita ubah jadi huruf, kemudian hyperlink. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk sin kata dan sin kalimat. Nah, langsung saja kita save, kemudian kita beralih ke sin kata. Kita langsung saja ke canvas, kemudian ke buttonnya. Di bagian button back-nya itu, kita langsung masukkan saja on click, kemudian canvas. Oh iya, saya belum tambahkan. Kenapa ini? Saya belum tambahkan komponennya. Masukkan saja langsung huruf. Atau saya, biar begini saja. Kita tambahkan lagi skripnya. Hmm, saya selalu tambahkan cari ini. Saya salah ini. Kenapa goyang-goyang? Bermasalah. Anu kok. Duh, kita remove dulu. Remove komponennya. Kita tambahkan di sini. Kita masukkan saja. Ini kita drag di kanvas. Nah, yang kata tadi kita hapus saja. Kita delete. Kita pakai skrip yang huruf karena dia isinya sama. Ya. Loading. Isinya sama. Jadi kita langsung ubah saja di bagian button di on click-nya kita kasih masuk no function itu jadi huruf kemudian hyperlink. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk di bagian kalimat. Nah, kita save dulu. Nah, di bagian kalimat itu kita drag lagi CS-nya. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian di bagian button back-nya kita ubah on click-nya. Mana ini? Tambah. Kemudian drag. Ini saya kasih masuk kanvas. Kemudian kita ubah jadi huruf. Kemudian hyperlink. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke scene main menu untuk mencoba apakah ini berhasil. Kita run. Nah, kita ke huruf, kemudian back. Nah, ini berhasil.
kata, kemudian back, kalimat, kemudian back. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan build game. Nah, untuk melakukan build game, kita hanya perlu mengatur di bagian settingnya. Nah, kita klik di bagian file, kemudian build profile. Nah, setelah itu, jangan lupa kita harus memastikan kalau di bagian scene list-nya ini sudah masuk semuanya. Sudah masuk semua elemen-elemen yang akan di elemen-elemen scene-nya. Nah, setelah itu, run device-nya itu kita pilih default, kemudian kita boleh, oh, ini rusak. Maaf, mouse saya rusak. Langsung saja kita masukkan default icon. Kemudian kita buka player settings untuk memasukkan default icon. Nah, di sini jangan lupa company name-nya ya diubah, product name-nya juga diubah, sama seperti di awal video. Kemudian kita buka. Ini default icon ini, di bagian default icon kita boleh masukkan logo atau apa atau logo apapun itu untuk aplikasi. Saya mau masukkan logo UNM. Coba saya cari dulu. Nah, ini saya mau masukkan dulu di sini, bagian logo. Saya drag yang mau saya masukkan, misal logo UNM sama di bagian sini logo ini. Oke, jangan lupa ini kita lakukan texture type, sprite, kemudian single, save. Nah, setelah itu bagian project ini untuk menghapus backgroundnya. Di bagian logo yang satu kita ubah juga jadi sprite, kemudian single. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke file, kemudian build profile, kemudian player settings. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan default iconnya di sini, drag. Nah, setelah memasukkan default icon di bagian sini, allow orientation for auto rotation itu saya memilih untuk menggunakan portrait saja. Jadi landscape-nya ini saya matikan. Setelah itu di bagian splash image kita memasukkan eh, kita coba dulu kita lihat bagaimana tampilan aplikasinya ketika dibuka di Android. Nah, dia seperti ini caranya, itu kita klik preview. Nah, dia otomatis akan ada logo Unity. Nah, ini watermark, bagian dari watermark Unity. Jadi untuk menghapus itu kita perlu premium, di mana berbayar. Kalau masih menggunakan aplikasi Unity yang gratis itu belum bisa dihapus. Nah, di bagian draw mode ini kita pilih L sequential. Kita coba lagi. Nah, di bagian L sequential kita tambahkan logo yang ingin kita gunakan agar tampilannya itu lebih menarik. Misal saya pakai ini, saya kasih masuk di sini. Kemudian kita coba. Nah, dia ada tambahan seperti itu. Kemudian biar tampilan awalnya itu tidak hitam, backgroundnya itu tidak hitam, kita boleh mengubah background color atau menambahkan background baru. Saya mau tambahkan background yang sudah ada.
Saya mau tambahkan background yang ini. Nah, coba kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti itu. Coba kalau misal kita tidak ingin backgroundnya itu jadi cepat ter terubah, kita ganti durasinya. Jadi misal 4, kita ganti durasinya. Coba review. Nah, setelah itu kita langsung saja melakukan build. Kalau di awal itu saya sudah mengatur di bagian sini, di bagian other settingsnya itu jangan lupa ya diatur ke minimum API itu kita ubah jadi Android 8.0 Oreo. Kemudian API compatibility-nya itu kita ubah jadi Net Framework. Nah, setelah berhasil, kita langsung saja build untuk mendapatkan file aplikasinya. Kita klik build, kemudian saya masukkan nama projectnya itu jadi APK membaca dan eh, menulis. Setelah itu kita save. Nah, ini sudah on proses untuk save file aplikasinya. Kita tunggu. Ini lumayan memakan waktu yang cukup lama, tapi tidak terlalu lama. Nah, setelah melakukan build, hasilnya itu akan muncul di sini, di folder yang otomatis terbuat dari aplikasi Unity. Aplikasi yang sudah dibuat akan tersave di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.